Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, di balik kesengsaraan ada kemuliaan. Kita tahu bersama kisah tentang Yusuf, bagaimanakah kehidupan dia sebagai anak yang sangat dikasihi oleh Yakub, maka hal ini menimbulkan rasa iri atau dengki bagi kakak-kakaknya. Karena saudara-saudaranya merasa tidak diperlakukan seperti yang dialami oleh Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa Yusuf dari sejak mudanya dia mengalami banyak sekali yang namanya kesengsaraan, tekanan-tekanan batin. Khususnya yang dia alami adalah bersumber dari saudara-saudaranya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami yang namanya kesengsaraan. Tidak ada seorang pun yang suka mengalami yang namanya kepahitan atau kesukaran atau penderitaan di dalam hidup. Namun di atas bumi, kehidupan kita di atas muka bumi ini banyak hal yang kita hadapi sebagai sebuah pergumulan hidup yang seringkali terjadi tanpa kita memintanya. Bentuk kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf yang mungkin juga bisa menjadi yang saat ini kita hadapi atau yang kita alami. Dalam pasal yang ke-37, dalam pasal yang ke-37 kitab Kejadian, bentuk kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf adalah dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia tidak disukai oleh orang-orang yang terdekat yang sedarah dengan dia. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita atau di lingkungan kita. Ada yang tidak menyukai kita yang disebabkan karena iri, disebabkan karena dengki atau tidak menyukai kita dengan berbagai macam hal yang lainnya. Orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang ada di dekat kita tidak menyukai kita, ya, dibenci, tidak disukai. Kemudian pasal 39 dalam kitab Kejadian yang dialami Yusuf kesengsaraannya adalah dia difitnah. Dia difitnah ketika dia berada di rumah Potifar, ya. Apa yang tidak dilakukan tetapi dituduhkan kepadanya. Kemudian juga di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ketika dia sudah berbuat baik kepada juru minuman dan juru roti, tetapi dia dilupakan. Peristiwa-peristiwa ini seringkali mungkin kita hadapi Bapak Ibu, baik di tengah-tengah keluarga ya, orang-orang terdekat kita mungkin tidak menyukai atau membenci kita, atau bahkan karena kita seringkali berbuat baik, karena seseorang itu ingin menjatuhkan kita, mereka memfitnah kita. Atau kita sudah berbuat baik tetapi perbuatan baik kita tidak pernah dianggap atau dilupakan begitu saja. Ini yang dihadapi oleh Yusuf. Nah, kejadian-kejadian ini seringkali terjadi di lingkungan kita atau bahkan kita hadapi hampir setiap harinya mungkin ya, dengan keadaan atau situasi yang seperti ini. Entah itu berasal dari orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang ada di lingkungan kita yang dekat dengan kita. Nah, dengan Yusuf mengalami kesengsaraan itu, apakah Yusuf dia menyalahkan situasi atau menyalahkan keadaan? Kita belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-37, kalau awal mulanya kakak-kakaknya membenci Yusuf adalah karena Yusuf dia menceritakan tentang mimpinya. Tetapi kalau kita belajar bagaimanakah mimpi Yusuf ini adalah merupakan nubuatan atau visi yang Tuhan taruh di dalam dirinya Yusuf.
Yusuf ketika menghadapi kesengsaraan yang dia alami, dia tetap melihat, dia menerima janji Tuhan, yaitu melalui apa? Melalui mimpinya, dia diberikan visi oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Bahwa dikatakan di dalam mimpi itu dia menjadi orang teratas, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa, sehingga keluarganya, ayahnya, ibunya, dan kakak-kakaknya dikatakan sujud menyembah dia. Bahkan di mimpi berikutnya matahari, bulan, dan bintang juga dikatakan tunduk menyembah kepada dia. Nah, apa yang diterima oleh Yusuf ini, dia menerimanya dan dia percaya bahwa apa yang Tuhan taruh dalam janjinya, dalam lewat mimpinya itu adalah sesuatu hal, ada rencana yang besar. Sekalipun yang dihadapi oleh dia pada waktu itu adalah masa-masa kesengsaraan, masa-masa kesukaran, ya. Nah, kita lihat di dalam pasal yang ke-39 ya. Kalau di dalam pasal 37 dia bermimpi, kemudian di ayat yang ke-36 Yusuf ternyata kok dijual. Apakah ketika dia menerima janji Tuhan, menerima visi Tuhan itu, kemudian dengan tiba-tiba dia menjadi seorang penguasa? Tidak. Kalau kita lihat prosesnya begitu panjang. Prosesnya yang dialami oleh Yusuf, dia dijual, dia dipenjara, dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah yang harus dihadapi. Tetapi apa yang dimiliki oleh Yusuf ketika dia menerima visi, yaitu lewat mimpi daripada Tuhan itu, dia memiliki cara pandang yang berbeda, yaitu apa? Cara pandang iman. Dia melihat bahwa apa yang dialami saat itu tidak akan membuat dia menjadi orang yang harus mengalami keterpurukan, tetapi berpegang kepada janji daripada Tuhan. Dalam pasal 40 ayat yang ke-8 bahwa di sana Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-39 ayat yang kedua, di sana dikatakan firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dalam kesengsaraan yang dialami dengan proses-proses yang berat, kesengsaraan yang dia lewati, kita melihat di sini Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf di tengah-tengah kesengsaraannya, dia tetap memandang ada rencana Tuhan yang besar. Dia memandang dengan mata imannya bahwa Tuhan punya tujuan yang besar atas kehidupannya. Apa yang dapat kita pelajari dari apa yang dialami oleh Yusuf ini, saudara, bahwa dari manakah kita mendapatkan janji Tuhan? Kita setiap hari mendengarkan renungan 79, bahkan dari call center gereja kita mendapatkan panduan bacaan Alkitab, firman Tuhan yang bisa kita baca. Bahkan juga ada doa-doa yang dipandu di sana melalui pembacaan Alkitab. Dari situ kita bisa membaca firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, lalu kita dapat memegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam pembacaan firman Tuhan tersebut. Kepercayaan kita harus kita kuatkan lewat apa yang kita dengar dari setiap janji-janji firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi kesengsaraan? Kita melihat dari pribadi Yusuf ini dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan Yusuf ini adalah seorang yang penuh dengan roh. Dia punya roh yang lain. Itulah yang membuat Yusuf tetap memandang dengan iman, tetap percaya bahwa hidupnya itu dikerjakan dengan tujuan yang besar yang Tuhan sementara rancangkan di dalam kehidupannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah sama seperti Yusuf, kita harus mempunyai roh Allah. Kalau roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati dan jiwa kita, roh itulah yang akan terus memimpin dan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit, untuk menghadapi masa-masa kesukaran atau kesengsaraan yang sementara kita alami. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan.
percaya dan tidak mengandalkan pemikiran kita sebagai manusia. Karena pikiran-pikiran manusia terkadang keliru. Kita mungkin berpikir, oh ini terjadi karena sebuah kesalahan, oh ini terjadi karena kesalahan si A dan si B, oh ini terjadi mungkin karena kita terlalu menganggap bahwa hal-hal yang kita hadapi itu karena sesuatu hal dan lain sebagainya. Tetapi Amsal pasal 3 ayat yang kelima di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan pikiranmu sendiri, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Kita berpikir tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan kita supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat ketika menghadapi kesengsaraan-kesengsaraan di dalam hidup ini. Yang ketiga, dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 dan bahkan juga di ayat-ayat sebelumnya, bahwa Yusuf ini adalah pribadi yang senantiasa, selain dia memiliki mata iman, pemandangan dengan cara mata iman, dia selalu berpikir positif dengan situasi keadaan yang dihadapi. Dia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang buruk, tetapi memandang dengan cara pandang Allah, dengan cara pandang yang positif. Dalam pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 tadi dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Bukankah ini adalah cara pandang yang positif ketika menghadapi sesuatu yang negatif? Jangan sampai pikiran kita dipengaruhi dengan pikiran yang negatif, tetapi miliki pemikiran-pemikiran yang positif. Kalau ada peristiwa yang mungkin kurang baik terjadi, tetapi kita belajar memiliki cara pandang yang positif seperti yang dikerjakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yusuf selalu berpikir positif dengan kesengsaraan yang dialami, itu adalah Allah sementara mereka-rekakannya hal yang baik dengan tujuan yang besar atas kehidupannya. Jika kita bertahan saat kita menghadapi kesengsaraan, maka kita akan melihat hasilnya. Waktu kita menghadapi kesengsaraan, kita bertahan, tetap percaya, memiliki cara pandang yang positif, maka hasilnya di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 37 sampai 45 di sana, yaitu Yusuf diangkat, dia mengalami kemuliaan, dia diangkat oleh Firaun dan itu oleh campur tangan Tuhan. Karena kesengsaraan yang dihadapi oleh Yusuf, Tuhan sementara rancangkan untuk menjadi orang yang besar, menjadi seorang penguasa. Itu bukanlah pemimpin yang sembarangan, tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Dan lewat proses-proses yang dia alami, dia akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin yang besar, pemimpin negeri Mesir, penguasa di Mesir. Ya, nah kesetiaan dan kepercayaan daripada Yusuf ini membuat dia berhasil melewati masa-masa sulit, masa-masa kesukaran yang dia hadapi, dan sampai pada waktunya Tuhan memuliakannya dan menjadi seorang penguasa di Mesir. Mengalami kemuliaan tidak selalu kita harus diangkat menjadi orang yang sukses, menjadi orang tertinggi mungkin di tengah-tengah lingkungan kita, tetapi dimuliakan Tuhan adalah ketika kita menyaksikan Tuhan memimpin kita melewati masa-masa sulit dengan pertolongan Tuhan, kita mengalami kemenangan. Ini juga adalah wujud bahwa kita dimuliakan oleh Tuhan. Kita tidak terpuruk oleh keadaan yang kesukaran yang menimpa kita, tapi kita dimuliakan lewat kesaksian besar, mampu melewatinya karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita, sama seperti Tuhan menyertai Yusuf. Kesimpulannya adalah miliki roh Allah supaya kita tetap kuat menghadapi kesengsaraan apapun yang kita alami di hari-hari ini, dan tetap percaya kepada Tuhan. Berpikirlah positif dengan apa yang kau alami, karena segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan ayat terakhir dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50. Mazmur 119 ayat yang ke-50, di sana firman Tuhan berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkanku. Pegang firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada banyak janji-janji Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk menghadapi kesengsaraan, bahkan akan mengangkat kita menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati, kita akan sama-sama tundukkan kepala berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan lewat kesulitan, kesengsaraan yang kami alami. Biarlah kami tetap percaya, berpegang teguh kepada Tuhan bahwa kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami terima firman ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.